Halo, saya Aryo Bayu dan selamat datang di MD Interview. Namanya Asih. Jadi karakter di film Asih 2 ini saya berperan sebagai Razan. Razan itu suami dari Sylvia yang diperankan oleh Marsha Timothy. Dan mereka berdua ini istilahnya punya trauma yang cukup mendalam, di mana akhirnya hubungan mereka itu agak sedikit bisa dikatakan sedikit renggang. Sampai akhirnya satu hari Sylvia datang ke rumah dan memberitahu ke Razan bahwa dia ingin mengadopsi seorang anak. Dan ternyata anak ini memiliki inilah misteri-misteri yang nanti kita akan nonton di filmnya. Sebenarnya lebih sering diskusi dengan Caca, Marsha Timothy, terus dengan sama Mas Rizal, dan banyak juga sih yang konseptual yang akhirnya timbul pas kita ada di lokasi gitu. Karena kadang-kadang yang ada di naskah itu tidak kadang kita harus mengadaptasi lebih lagi gitu. Jadi itu sih yang asik, di mana akhirnya di saat kita bekerja dengan dengan orang-orang kreatif, mau tidak mau kita harus bisa juga menciptakan adegan-adegan on the spot atau adegan yang mungkin lebih logis atau bagaimana gitu. Jadi prosesnya seperti itu sih, jadi cukup menyenangkan. Kesulitannya itu mungkin berperan dengan Nanda. Ada dia yang bermain sebagai Anna. Itu sulit sekali. Proses eksplorasinya sih yang bagi saya menyenangkan, dan mau tidak mau setiap karakter kan itu karakter baru. Jadi setiap naskah pun itu juga pasti ada cerita baru dan otomatis memiliki juga karakter-karakter baru. Jadi intinya sih kita balik lagi ke nol lah. Jadi proses itu yang menyenangkan gitu. Proses pencarian karakter-karakter baru yang mau tidak mau harus dimulai dari nol. Pasti siap ya, beda-beda lah. Tapi mau nggak mau kan mereka minjem emosi saya gitu. Razan minjem emosi saya, Razan minjem badan saya, Razan minjem mata saya. Jadi ya mau tidak mau secara tidak langsung Razan meminjam atribut yang saya miliki. Bedanya kalau di film kan ada situasi dan konteksnya yang mau tidak mau itu menjadi katalis atau menjadi impuls emosi yang nanti disorot di kamera gitu. Jadi ya mau tidak mau secara technically ya Razan is borrowing my emotions. Jadi mungkin itu miripnya kali ya. Marsha Timothy itu pemain yang sangat profesional. Dia itu juga memiliki kedalaman yang cukup yang cukup luas dalam seni dan dalam keaktoran. Jadi seru banget bekerja dengan orang yang juga punya passion tinggi, dan she's always fun on set. It's seamless gitu. Dan Mas Rizal kan tahu sekali apa yang dia mau, dan ini kan juga memang film horor, dan film horor itu ada sedikit atribut tersendiri ya dalam genrenya gitu. Jadi cukup menarik gitu. Oh iya, scene ini ternyata kalau kita kameranya kita konsep untuk penonton akhirnya terbawa dengan kehororan itu. Wah, itu yang akhirnya terjadi di lokasi kan. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata emang ada konsep-konsep tertentu untuk syuting film horor, dan itu yang saya lihat Mas Rizal tuh sangat tahu sekali kapan ini momen ini nih untuk kita penonton harus takut, atau kapan momen ini penonton harus minimum fokus dengan narasinya. Jadi hal itu sih yang saya lihat Mas Rizal sangat sangat tajam sekali gitu.
perbedaan itu banyak sekali, nuansanya, dan kembali lagi juga I think yang paling bisa dilihat kayak ya of course the crew, the director, the story, ceritanya. Dan emang setiap film itu nggak bisa sama sih. Walaupun mungkin saya pernah juga main di film drama sebelumnya, atau saya pernah main di film action sebelumnya gitu. At the end of the day, semuanya juga memiliki atribut sendiri gitu. Jadi sudah pasti akan berbeda, dan pasti bagi saya syuting film itu juga one of the best jobs in the world. Saya memiliki pekerjaan yang sangat menyenangkan. Setiap hari saya bisa menjadi kayak kayak anak kecil gitu, dimana saya berpura-pura gitu, dalam tanda kutip ya, bisa jadi apa saja gitu. Jadi it's a blessing juga gitu saya bisa bermain film gitu. Menariknya banyak, dan at the end of the day ini film horor, dan pastinya kita harus menghibur, harus sangat menakutkan, harus horor sekali, karena ada salah satu tokoh Anna yang sangat luar biasa. Tokoh Anna yang diperankan oleh Nanda. Kamu mau adopsi anak? Menurut aku ini perlu, Mas. Ibu mana yang biarin anak kayak gitu tinggal di hutan belantara sendirian?